tambah B, A dikurang B, A kali B, A bagi B, ataupun A pangkat B, di mana angka pemangkatannya itu diletakkan lebih kecil dan agak ke atas. Dan kalau kita aplikasikan ke dalam angka, maka ditulis misalnya A bernilai 10, B nilainya 2, maka penulisannya adalah 10 ditambah 2. Untuk kurang, 10 kurang 2, 10 dikali 2, 10 dibagi 2, dan ini adalah penulisan untuk 10 pangkat 2. Sedangkan di dalam Microsoft Excel, fungsi atau formula, penulisannya harus diawali dengan tanda sama dengan. Jadi, A tambah B yang di matematik ini, jika pada Excel kita harus tulis dengan tanda sama dengan, tuliskan nilai atau huruf A ditambah B, sehingga penulisannya menjadi sama dengan A tambah B, sama dengan A kurang B, sama dengan A kali B. Tanda kali pada operator aritmetik kita gunakan tanda asteris atau tanda bintang. Dan begitu juga untuk bagi sama dengan A. Gunakan tanda slash sebagai lambang bagi atau tanda garis miring, sehingga penulisannya menjadi sama dengan A garis miring B, dan ini adalah A pangkat B. Dan jika nilai A sama seperti pada contoh ini adalah 10, nilai B-nya sama dengan 2, maka untuk penulisan A tambah B, kita bisa tuliskan sama dengan 10 tambah 2. Nah, perhatikan di sini. Pada saat kita menuliskan tanda sama dengan, diikuti dengan angka 10 tambah 2, maka begitu kita enter, yang tertulis bukan sama dengan 10 tambah 2, melainkan adalah hasil dari penjumlahan angka 10 tambah 2. Kita enter, maka yang tertulis di sini adalah angka 12, karena sama dengan 10 tambah 2, sama dengan 12. Rumusnya atau fungsi atau formula yang kita tuliskan tadi dapat kita lihat di sini pada formula bar. Ini pada formula bar, nampak apa yang kita tulis pada sel ini. Nah, untuk berikutnya, sama dengan 10 kurang 2, untuk kali, sama dengan 10 kali 2, sama dengan 10 bagi 2, sama dengan 10 pangkat 2. Maka yang tertulis di sini adalah hasil dari hitungan tersebut. Rumusnya atau fungsi ataupun formula yang kita ketikkan itu kita lihat pada formula bar. Ini sebagai ilustrasi penggunaan operator aritmetik dengan membandingkan cara penulisan pada matematik dan pada Microsoft Excel. Kita lihat pada contoh berikut ini. Untuk mendapatkan nilai dari total, kita dapat menggunakan formula, yaitu sama dengan kalikan angka 7.000 dengan 150. Dalam penggunaan Excel, untuk 7.000 kali 150 ini, kita tidak perlu mengetikkan angkanya secara langsung, melainkan cukup dengan mengetikkan alamat selnya saja. Misalnya,
angka 7000 berada pada C6 atau pada sel C6, maka dalam hal ini kita cukup mengetikkan C6 kali, operator yang kita gunakan adalah kali D6. D6. Penulisan C6 kali D6 dapat kita gunakan dengan cukup mengklik pada selnya saja. Sebagai contoh, misalnya, sama dengan C6 kali D6. Lalu kita enter. Untuk baris berikutnya, kita tidak perlu lagi mengetikkan C7 kali D7. Baris berikutnya tidak lagi mengetikkan C8 kali D8, melainkan cukup dengan kita kopikan atau kita drag melalui poin kanan bawah pada sel, arahkan petunjuk mouse-nya ke kanan bawah, lalu klik mouse, tahan, atau klik drag sampai dengan sel terakhir, kemudian di drop. Jadi cara seperti ini hampir sama dengan cara mengcopy. Berikutnya yang kita akan isikan di sini adalah total penjualan. Untuk menghitung total penjualan, kita menggunakan fungsi. Fungsi yang kita gunakan di sini adalah fungsi sum atau sum. Caranya, ketikkan sama dengan, tuliskan fungsinya, buka kurung, ketikkan sel awalnya, dalam hal ini adalah D6, ketik titik 2, D12, kemudian tutup kurung. Di sini kita menggunakan pengetikan sel awal sampai dengan sel akhir. Cara yang lain juga dapat kita gunakan, misalnya sama dengan sum atau sum, klik pada sel awal, kemudian seleksi atau diblok terus semua sampai kepada sel akhir, berikan tanda kurung, enter. Fungsi yang kita gunakan tadi adalah sum. Kita lihat pada formula bar ini, fungsi yang kita gunakan adalah sum, sementara keseluruhan yang kita ketik ini, inilah yang dimaksud dengan formula. Selanjutnya, untuk menghitung atau mencari besarnya penjualan rata-rata. Untuk mencari besarnya penjualan rata-rata atau mencari nilai rata-rata dalam satu range, fungsi yang kita gunakan adalah average. Maka kita awali penulisannya dengan sama dengan, tuliskan fungsinya average, buka kurung, tentukan sel awalnya, sampai dengan sel akhir, tutup kurung, enter. Untuk penjualan tertinggi, caranya hampir sama dengan max. Untuk penjualan tertinggi, singkatan dari maksimum, tentukan nilai awal dari sel awalnya dan tentukan sel akhirnya. Dan untuk nilai terendah, min atau minimum, tentukan mulai dari sel awal sampai dengan sel akhir, tutup kurung. Kemudian untuk menentukan jumlah data, fungsi yang kita gunakan adalah count. Sama dengan count,
buka kurung, boleh diketik, boleh juga diseleksi seperti ini, lalu tutup kurung. Nah, inilah operator maupun fungsi dalam fungsi statistik yang sudah kita gunakan pada contoh-contoh ini. Untuk berikutnya, pada kolom total, jika kita ingin memberikan rumus atau fungsi yang sama seperti pada kolom D, cukup mengetikkan atau memblok semuanya sekaligus, kita drag ke kanan, dan hasilnya sama seperti rumus yang kita gunakan. Kalau pada kolom D ini kita tulis sama dengan sum atau sum D6 D12, dan jika dia di E, maka dia berganti selnya atau range-nya mulai dari E6 sampai dengan E12. Nah, saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami, dapat dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Namun sebelumnya, jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.